نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mereka berhasil membawa rasa tersebut sampai ke negeri akhirat. Karenanya keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan ketika melihat anakmu diwisuda, bukan hanya ketika melihat anakmu duduk di pelaminan, bukan hanya ketika melihat anakmu sudah mulai punya rumah sendiri, bahkan punya kendaraan sendiri, bekerja di perusahaan-perusahaan, atau bahkan punya perusahaan sendiri. Bukan ketika itu ibu-ibu sekalian, akan tetapi keberhasilanmu sebagai seorang ibu adalah ketika suatu hari nanti kamu dan anak-anakmu berhasil melewati jembatan Sirat, hingga kemudian kalian bersama dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kata Allah dalam Al-Quran, ada orang-orang yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang nanti menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Artinya rapotnya bagus, artinya dia telah sukses, telah berhasil menjalani kehidupan yang Allah mau. Pada saat itu fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dikembalikan bertemu dengan keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Kamu akan kembali dapat berkumpul dengan anak-anakmu apabila kamu dan anak-anakmu berhasil menerima rapot kalian dengan tangan kanan dan dihisab dengan hisaban yang mudah. Saat itulah kalian telah berhasil menjadi hamba yang Allah mau. Saat itulah kalian telah berhasil menjadi ibu yang Allah mau.
Saat itulah kalian boleh berbangga, silahkan membusungkan dada, yaitu ketika kalian dapat kembali bersama-sama dengan anak-anak kalian dalam keadaan penuh sukacita. Kalau yang gak berhasil menjadi orang tua yang Allah mau, bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Ada hari di mana seseorang akan berlari dari saudaranya, ibu berlari dari anaknya, anak berlari dari ayahnya, orang tua berlari dari anaknya. Hari itu semuanya akan sibuk dengan urusan masing-masingnya. Kamu akan menjadi seorang ibu yang menyedihkan apabila di hari akhirat nanti kamu menjadi seseorang yang na'udzubillah Allah tidak selamatkan, atau kamu melihat anak-anakmu tidak terselamatkan. Atau yang diceritakan Nabi Muhammad, Nabi ada cerita begini nih, yadkhulul mar'u ilan nar bi ahabbi mahbubihi fid dunya. Seseorang akan ada orang-orang, kata Nabi, yang akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka justru karena orang yang paling dia sayangi waktu di dunia. Sahabat nanya, maksudnya bagaimana Rasul? Nabi bilang, bukankah kalian cinta anak-anak kalian? Ada orang-orang tua yang ketika di akhirat ibunya sholat gak pernah tinggal, hadir majelis talim, sholat duha sama suaminya benar, gak pernah ngambil uang di saku suami tanpa seizinnya, tidak pernah melakukan dosa-dosa yang besar-besar, dan dosa-dosa yang kecil pun selalu dia istighfarkan, dia mohonkan ampun pada Allah. Datang sebentar lagi puasa Arafah dia puasa, puasa Tarwiyah dia puasa, Idul Adha dia potong kurban. Ayah juga begitu, tak henti bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia pun juga sholat tidak tinggal, pergi haji, pergi umroh. Ada kelebihan rezeki, bersedekah, baik kepada orang lain. Allah putuskan bapak ibu masuk ke dalam surga, akan tetapi anaknya sholatnya berantakan, auratnya terbuka kemana-mana, tidak kenal kepada bagindanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepanjang hidupnya jangankan untuk bersedekah, bahkan untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga aja, urusan uang tak kenal saudara, barang-barang haram dia berani, transaksi-transaksi haram dia berani. Allah pun putuskan sang anak masuk ke dalam neraka. Tapi sebelum ia memasukkan kakinya ke dalam neraka, sebelum menuju ke dalam neraka,
dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, saya tadi lihat orang tua saya masuk ke dalam surga, sementara saya akan Kau masukkan ke dalam neraka, padahal saya menjadi seperti ini karena orang tua saya." Ya Allah, betul mereka nggak pernah kurang-kurang memberi makan kepada saya. Betul, mereka tidak pernah membiarkan hidup saya susah. Betul, mereka selalu menyiapkan sandang, pangan, papan kepada saya. Dari sejak kecil saya sudah dipenuhi urusan duniawi saya, akan tetapi orang tua saya tidak pernah peduli apakah saya sudah mengenalmu atau bukan, atau belum. Orang tua saya tidak pernah peduli saya berteman dengan siapa. Orang tua saya tak peduli saya sudah sholat atau belum. Orang tua saya bahkan tak peduli saya membuka-buka aurat. Menurut mereka itu adalah hak saya sebagai manusia, pilihan hidup untuk saya tempuh. Ya Allah, orang tua saya tidak pernah mengenalkan kepada saya siapa Nabi Muhammad. Tak pernah mengenalkan di hati saya rasa cinta kepada sang pemberi syafaat itu. Ya Allah, semua yang Kau tuduhkan pada saya benar adanya, akan tetapi saya menjadi seperti ini karena orang tua saya. Kalau saya harus masuk neraka, masukkan pula kedua orang tua saya ke dalam api neraka. Itu yang kata Nabi Muhammad, seseorang masuk neraka karena orang yang paling dia cinta waktu hidup di dunia. Saudara sekalian, pilihan ada padamu. Kamu na'udzubillah min dzalik, menjadi seseorang yang tadi telah saya sebutkan, ataukah menjadi seseorang yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan buku catatanmu dan anak-anakmu dengan tangan kanan. Kemudian kalian semuanya akan Allah mudahkan segala urusan di akhirat, hingga kalian dapat berkumpul bersama dalam surga Allah Ta'ala. Jika kamu ingin menjadi seorang ibu yang kelak di hari akhirat dapat berbangga dengan anak-anakmu, sebab mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh-salehah, sebab mereka adalah umat baginda Nabi besar Muhammad yang cinta dan dicinta oleh nabinya. Maka saudaraku sekalian, dengarkan saya, sebab saya akan menyampaikan kepadamu apa-apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjadi seorang ibu yang Allah mau. Yang pertama, niatkanlah anakmu untuk Allah. Sebab bukankah innamal a'malu binniyat, setiap manusia hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Segala perbuatan tergantung dari bagaimana niatnya. Niatkan anakmu untuk Allah. Ustazah, kok saya baru dengar? Bu, ini bukan ilmu baru. Ini adalah ilmu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran lewat lisan Sayyidah Hanna, istrinya Imran.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Allah bercerita tatkala istrinya Imran. Ibu tahu istrinya Imran namanya siapa? Bu Imran. Sama kayak istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Nuh tidak beriman ya Bu ya. Di ayat yang tadi dibaca sama Ustazah tadi tuh, itu ada Allah cerita tentang bagaimana istrinya Fir'aun menjadi seorang muslimah yang solehah padahal suaminya Fir'aun, dan bagaimana istrinya Nabi Nuh serta Nabi Lut menjadi istri, menjadi perempuan yang tidak solehah walaupun suaminya adalah seorang nabi. Ini ngajarin kita semuanya nih, perempuan-perempuan, bahwasanya kalau kamu gak solehah jangan suka nyalahin suami. Ya gimana saya mau jadi istri yang solehah, suami saya aja gak soleh. Allah cerita tuh, istrinya Fir'aun solehah walaupun suaminya adalah Fir'aun. Suami kamu kan gak Fir'aun amat. Demikian pula dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Padahal punya suami Nabi, kalau perempuan gak bener ya tetap gak bener aja Bu. Kembali kepada istrinya Imran. Suaminya laki-laki saleh yaitu Nabi Allah Imran. Istrinya perempuan salehah bernama Bu Imran, bernama Hannah, ibu-ibu sekalian. Namanya Hannah. Lama menikah tidak dikaruniai anak. Padahal mereka adalah kalangan nabi-nabi, keluarga nabi-nabi, yang mana keluarga mereka adalah para penjaga Masjidil Aqsa. Satu waktu Hannah hamil. Saat dia sudah merasa ada kehidupan dalam janinnya, itqalat imra'atu Imran, ketika istri Imran yaitu Hannah berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya niatkan anak yang ada dalam kandungan saya, persembahan saya untukmu ya Allah, terimalah ia di sisimu. Jadi yang nomor satu yang harus kamu lakukan untuk menjadi ibu yang Allah mau, hingga anakmu nanti Allah jadikan sebagai seindah-indah anak bagi seindah-indah orang tua. Yang pertama adalah niatkan anakmu untuk Allah. Bu, anakmu memang lahir darimu, memang lahir dari rahimmu, dan kamu yang melahirkannya. Saya tahu. Akan tetapi anakmu bukan milikmu. Anakmu bukan milikmu, Bu. Kamu gak ikutan sumbangan ketika Allah bikin hidungnya. Kamu gak diajak diskusi ketika Allah menciptakan tubuhnya. Kamu gak tahu apa-apa
ketika Allah meniupkan ruh saat jasad tersebut berusia 4 bulan di dalam kandunganmu, kamu gak ikut-ikutan apa-apa. Ketika Allah menciptakan aliran darah dalam tubuhnya, sel-sel dalam tubuhnya, otaknya, akalnya, hatinya, tangannya, jarinya, persendiannya, otot-ototnya, kamu gak ikutan apa-apa. Ketika menentukan rupa wajahnya, apalagi nasib hidupnya. Sebab anakmu, meskipun ia lahir darimu, ia bukan milikmu. Ia milik penciptanya. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meski anakmu lahir darimu, ia adalah miliknya Allah. Maka kembalikan anakmu kepada Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah. Persembahkanlah anakmu untuk Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena yang pertama paling utama nih kamu niatin, ya Allah, anak saya memang milik saya ya Allah. Anak saya memang lahir dari rahim saya ya Allah. Tapi ia bukan milik saya, ia milikmu. Engkau hanya menitipkannya kepadaku agar aku mendidiknya hingga ia kembali kepadamu sebagai seorang hambamu yang soleh dan solehah. Jadi Bu, hati-hati sama anakmu. Ia bukan milikmu, ia miliknya Allah. Makanya saya sih kalau ngelihat ada ibu-ibu mukul anak, ada ibu-ibu nyubit anaknya, jewer anaknya, marahin anaknya, saya ngelihatnya ya Allah, durhaka sekali ibu itu kepada Allah. Bukan kepada anak itu, kepada Allah. Bu, ketika kamu marahin anakmu, ketika kamu cubit anakmu, ketika kamu jewer anakmu, apalagi pukul anakmu, Bu, anak ibu sakit, anak ibu marah. Tapi jangan lupa, selain anak ibu yang marah, selain anak ibu yang sakit, ada yang lebih marah lagi. Siapa? Yang punya. Ibu kalau punya tas misalnya, ibu beli dengan jerih payah ibu misalnya. Ada satu orang ibu titip dong tas saya, sama dia dirobek-robek. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, siapa yang marah? Bisa jadi tasnya gak protes, gak ada tuh tas dirobek, tasnya bilang sembarangan aja, kamu robek saya robek balik kamu. Gak mungkin. Tas ya Bu ya. Akan tetapi yang marah adalah yang punya. Yang punya anakmu bukan kamu, tapi Allah. Kalau kamu sakiti dia, kalau kamu lukai dia, kalau kamu pukul dia, yang marah yang punya, yaitu. Makanya coba perhatiin, kalau kamu habis ngapa-ngapain anakmu, atau ibu yang galak sama anaknya, yang jahat sama anaknya, saya liatin hidupnya gak ada yang senang. Coba aja liatin. Iya Ustazah, kenapa gitu ya? Saya kalau habis marahin anak tuh Ustazah ada aja, entaran saya jatuh kepentok pintu, ada aja di Ustazah. Kenapa gitu ya? Kualat kamu.
kualat sama anak saya, bukan, kualat sama yang punya anak kamu, yaitu Allah. Jadi nomor 1, niatkan anakmu untuk Allah. Ingetin terus tuh diri sendiri, anak saya punyanya Allah, saya akan menjadikannya untuk Allah. Kalau untuk Allah gimana? Untuk menjadi hamba Allah yang saleh, untuk menjadikan anak tersebut hamba Allah yang salehah. Bu, niatkan anakmu untuk Allah, untuk kemudian kamu jaga betul-betul anakmu, kamu rawat betul-betul anakmu, kamu sayangi sebagai sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu kenalkan anakmu kepada Allah. Anakmu biarkan dia kenal siapa Tuhannya. Gak usah sering-sering mengenalkan dirimu kepada anak-anakmu, anak gak bakalan lupa. Ingat ya nak, saya ini adalah ibumu. Gak ada selama ini anak yang, oh iya ya, saya lupa. Ada yang begitu? Ada anak lupa siapa ibunya? Gak ada. Akan tetapi betapa banyaknya anak-anak yang lupa kepada Allah Tuhannya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak cukup mengingatkan mereka kepada siapa pemiliknya. Maka nomor 1 yang harus kamu lakukan adalah menjadikan anakmu untuk Allah. Nah, makannya ya nak ya dihabisin, karena itu rezekimu dari Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri ditambah nikmatnya. Kalau kamu kufur nikmat, kamu buang-buang kenikmatan tersebut, inna azabila syadid, azab Allah sangat pedih. Kalau kiranya kamu gak akan habiskan, ngambilnya jangan banyak-banyak, agar tidak ada rezeki Allah yang terbuang. Kamu kenalkan anakmu kepada Allah. Selama ini kan kebanyakan kita gak gitu. Habisin makanannya, mama udah susah-susah masaknya. Betul? Awas loh ya, makanannya jangan sampai kebuang, nanti gak mama bikinin lagi. Kita sok-sokan, kita sombong, kita merasa bahwa yang dimakan anak kita adalah dari kita, bahwa yang dimakan anak kita adalah darimu dan dari ayah mereka. Padahal apa sih yang sudah kalian lakukan untuk sepiring nasi yang terhidang untuk anakmu, selain kamu membelinya dari toko, kemudian kamu mencuci berasnya, kemudian kamu memasukkannya ke dalam rice cooker, kemudian kamu menunggu ia matang. Segitunya kamu merasa dari kamu nasi itu. Bu, emang dari kamu? Enggak. Kalau Allah tidak menumbuhkannya dari tanah, dari mana kita bisa dapat nasi? Kamu urusan sama nasi cuman ngambil rice cooker, kamu ngambil di tempat beras, kemudian kamu cuci, kemudian kamu taruh di rice cooker, kamu tambahin air, setengah jam kemudian terhidang nasi.
hanya setengah jam aja waktu kamu dengan nasi, dengan rezeki berupa nasi. Tapi nasi sebelum sampai ke piring anakmu, teman-teman saya sekalian, ada waktu lama di toko. Sebelum waktu lama di toko, ada waktu lama di pabrik beras, penggilingan beras. Bukan begitu? Sebelum di penggilingan beras, ia ada di jemuran gabah. Sebelumnya ia ada di rumahnya petani. Sebelumnya ia ada di ladang, teman-teman sekalian. Sebelum di ladang, ia ada di mana? Ia ada di tanah. Saudara sekalian saya muliakan, tumbuh kemudian jadi beras dan seterusnya. Berapa lama waktunya nasi dari mulai dalam tanah hingga sampai ke piringmu tersebut itu? Jauh lebih lamaan beras itu sampai kepadamu atau kamu yang sampai kepada nasi? Lamaan umurnya beras, teman-teman. Bagaimana mungkin kamu merasa bahwa beras itu kamu yang bikin, nasi itu kamu yang bikin? Semuanya dari Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Apa-apa itu Allah. Mama sakit, Ma. Oh iya, tenang sayang, gak apa-apa. Ini sakit dari Allah. Yona, kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ucapkanlah, nak. Ya Allah, sehatkanlah saya kembali, ya Allah. Sambungkan hati anak-anakmu kepada Allah. Kenalkan mereka kepada siapa penciptanya. Kalau kamu berhasil mengenalkan anak-anakmu kepada penciptanya, kamu tidak akan pernah kecewa dari anak-anakmu. Bu, tenang aja. Kalau anakmu kenal Allah, anakmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Akan tetapi kalau gara-gara kamu yang tidak pernah mengenalkan anak-anakmu kepada Allah, kamu hanya mengenalkan anakmu kepada dirimu, siap-siap untuk kecewa terhadap anakmu. Sebab kalau Allah dia tinggalkan, sangat mungkin untuk dia pun meninggalkanmu orang tuanya. Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu sebagai orang tuanya. Udah Bu, gak usah ngingetin anak terus-terusan, kamu harus bakti sama saya. Saya ini adalah ibumu, surgamu ada di bawah telapak kaki saya. Kamu gak nurut, neraka loh nak. Jangan. Kenalin aja anakmu kepada Allah. Ingatkan bahwa mereka adalah hambanya Allah. Dalam segala keadaan, kalau anakmu lagi ngadu, Ma, tadi Ma saya dijahatin sama temen saya, bilang gak apa-apa nak, yang sabar. Orang jadi hambanya Allah tuh nak, emang ujiannya pasti ada aja. Dan minta kepada Allah ya nak ya, mudah-mudahan kamu diberi kekuatan menghadapi berbagai ujian. Gitu. Hatinya dikuatkan, ingatkan mereka kepada Allah. Mama besok mau ujian nih Ma, gimana Ma cara saya Ma? Saya takut Ma, nanti saya nggak lulus sekolah Ma. Bilangin tenang nak, tenang aja. Semuanya adalah urusan Allah. Siapa yang Allah mudahkan akan mudah. Siapa yang Allah sulitkan bakalan kesulitan. Kamu hanya perlu untuk berusaha belajar sambil minta kepada Allah
semoga Allah beri kamu kemudahan. Doa nak, nanti mama akan bantu kamu dengan doa. Mama akan doain. Tenang aja, nggak apa-apa. Gitu kan enak ya Bu ya. Nih kalau ibu-ibu di Tanjung Pinang kayak gitu modelnya semua tuh, akan begitu banyak anak-anak berbahagia. Dan Bu, anak tuh kalau tumbuh berbahagia akan mudah untuk mencari tahu siapa Tuhannya dan akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melaju kencang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia faham arti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia menuju kepada ketaatan, dia menuju kepada kebahagiaan. Itu nomor 1, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yaitu mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, meniatkan anak untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirimu. Makanya saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan pemikiran bahwasanya anak adalah investasi masa depan. Bu, anakmu bukan investasimu, Bu. Saya harus punya anak-anak yang sukses. Biar kenapa? Biar masa depan saya nanti enak. Biar nanti saya senang hidup saya. Biar nanti kalau masa tua saya udah sakit-sakitan ada anak yang ngurusin saya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kesian sekali anakmu untuk tugas berat menjagamu, Bu. Ibu-ibu sekalian, orang tua itu tanpa balasan. Kasih sayangnya itu tanpa meminta balasan. Biarkan yang membalas adalah Allah. Lah terus gimana Ustazah? Kita ngelihat anak kita tuh sebagai apa kalau bukan investasi masa depan? Ibu, anak-anakmu adalah kelanjutan sujudmu di atas muka bumi ini. Kelanjutan ibadahmu di atas muka bumi ini. Kalau kamu benar mendidik mereka, saat kamu meninggal dunia nanti, ibu-ibu sekalian, semua yang dilakukan anak-anakmu akan mengalir kepadamu pahalanya. Sebaliknya, kalau kamu tidak pandai mendidiknya, bahkan kamu menyia-nyiakan anakmu, naudzubillah min dzalik, bisa jadi anakmu adalah pelaku-pelaku dosa. Saat kamu masuk ke dalam alam kubur, dosa tersebut terus mengalir kepada catatan-catatan dirimu di dalam alam kuburmu, naudzubillah min dzalik. Karenanya hati-hati urusan anak. Dari sejak awal kita niatkan anak kita untuk Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Kemudian yang keduanya, anak harus kamu didik dengan benar. Anakmu didik dengan pendidikan yang benar. Gimana sih pendidikan yang benar? Mendidiknya tidak hanya sekedar badan, tapi juga mendidiknya kepada hati. Gimana caranya Ustazah? Pendidikan badan nih Bu, dengan percontohan. Kamu harus mendidik anakmu sholat dengan cara contohkan sholat. Kamu harus mendidik anak